Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimani wa rahimakumullah. Konsep surga dan neraka dalam ajaran Syekh Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini. Sementara para ulama mengajarkan, surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian. Sahabat kalam surga, menurut Syekh Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengajarkan sholat jungkir balik, mengharap-harap surga, sedang surga sesudah kematian itu tidak ada. Sholat itu tidak perlu, dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat. Sholat minta apa? Minta rezeki. Tuhan toh tidak memberi lantaran sholat. Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid, di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong. Para ulama telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga kelak. Sehingga orang banyak tergiur oleh omongan palsunya, dan orang menjadi gelisah tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan meminta-minta imbalan atau hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari. Sebaliknya, lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama manusia atau hablum minan nas. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Lebih lanjutnya, Syekh Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmu karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat. Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit. Hidup para ulama adalah hidup asal hidup, tidak mengerti hakikat. Tetapi jika disuruh mati, mereka menolak mentah-mentah. Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, dan jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos. Sekurangnya, kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan.
tidak kekal, dan tidak abadi. Manusia terdiri atas jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Sebagian organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini akan kembali berubah asalnya, yaitu unsur bumi atau tanah. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa bukan kehendak angan-angan, bukan ingatan, pikiran, atau niat, hawa nafsu pun bukan pula kekosongan atau kehampaan. Penampilanku sebagai mayat baru, andai menjadi gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Napasku terhembus di segala penjuru dunia, tanah, api, air, kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Sahabat kalam surga rahimakumullah, orang seperti itu selalu dibelenggu oleh kecintaan kepada dunia, hingga takut berjuang dan berjihad untuk agama Allah serta untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Orang yang tidak bertasawuf atau orang yang tidak memperhatikan amalan batin, sekalipun melakukan ibadah sholat, puasa, dan banyak membaca Al-Quran serta gigih berjuang, adalah orang yang kurang berakhlak dengan Allah dan kurang berakhlak dengan manusia. Orang yang tidak memperhatikan amalan batinnya dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya akan muncul suatu firqah, sekte atau kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula salat kalian daripada salat mereka, juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujjah bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat rahimakumullah, salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Maknanya, salat mereka sebatas zahirnya saja atau amalan lahirnya saja, tidak sampai kepada batin atau kolbu mereka, atau tidak bermanfaat atau mempengaruhi kepada hati atau batin mereka yang mengatur jasad lahir, sehingga salat mereka tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat mereka tidak menjadikan mereka muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang soleh, muslim yang ihsan, atau muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan Allah Ta'ala dengan hati mereka, atau ainul basirah. Sahabat kalam surga rahimakumullah wa hafizakumullah, demikianlah pandangan Syekh Siti Jenar mengenai surga dan neraka. Bagi sahabat sekalian yang baru menemukan channel Kalam Surga, silakan subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal jariah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.